Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Anatomi dan Fisiologi Manusia B. Kelompok 3 ini terdiri atas 10 anggota yaitu Gina Luciana, Galih Taufikul Hakim, Hashim Nurwiaji, Hazirah Melda Sutisna, Helena Puspitasari, Herdwi Noviani, Ika Oktavia Pratiwi, Indri Yasi Amalia Kono, Intan Khoirunisa, dan Jiyad Hilal Hawari. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang mekanisme penghapusan neurotransmitter. Apa itu penghapusan neurotransmitter? Sebuah neurotransmitter harus dihapus setelah mencapai sel pasca sinaptik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan neurotransmitter. Apabila terjadi penumpukan neurotransmitter pada sel pasca sinaptik, maka akan mengakibatkan penghambatan neurotransmitter lain untuk mengantar sinyal. Dengan kata lain, apabila neurotransmitter telah mengikat reseptor spesifik pada sel pasca sinaptik, maka neurotransmitter tersebut harus dibuang secepat mungkin untuk memungkinkan sel postsinaptik melanjutkan siklus lain dengan neurotransmitter lain, sehingga sinyal dapat berjalan terus-menerus. Pada mekanisme penghapusan neurotransmitter, terdapat 3 cara yang berbeda. Yang pertama yaitu difusi, yang kedua degradasi enzim, dan yang ketiga uptake by cell atau reuptake. Mekanisme penghapusan neurotransmitter terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap difusi atau proses difusi. Tahap ini diawali dengan neurotransmitter yang tadinya melekat pada reseptor, dia akan melepaskan diri dari reseptor dan kemudian keluar dari celah sinaptik. Apa itu celah sinaptik? Celah sinaptik adalah celah antara neuron presinaptik dan neuron postsinaptik. Ketika dia keluar dari celah sinaptik, neurotransmitter akan diserap oleh sel glial atau glial cell. Seperti ini, neurotransmitter melepaskan diri dari reseptor, lalu keluar dari celah sinaptik dan diserap oleh sel glial. Nah, pada proses difusi ini hanya akan berjalan secara efisien apabila pelepasan neurotransmitter terjadi dalam frekuensi yang rendah. Baik, selanjutnya adalah degradasi enzimatik. Ketika impuls saraf mencapai terminal farasinap, maka ion kalsium akan masuk ke intrasel melalui voltage gated calcium canal. Masuknya ion kalsium akan menyebabkan eksositosis vesikel farasinap yang mengandung asetikolin, dan asetikolin akan dilepaskan ke daerah celah sinap. Setelah dilepaskan, asetikolin akan dipecah menjadi bagian penyusunnya, yakni asetat dan kalin enzim asetikolin esterase dalam bentuk produk non-aktif. Produk non-aktif ini nantinya akan diserap kembali oleh neuron farasinap dan disintesis ulang menjadi neuron transmitter aktif. Uptake by cell reuptake. Reuptake adalah reabsorpsi dari neuron transmitter oleh transporter neuron transmitter, terletak di sepanjang membran plasma dari terminal akson atau sel glial. Reuptake diperlukan untuk fisiologi sinaptik normal karena memungkinkan untuk daur ulang neuron transmitter dan mengatur tingkat neuron transmitter yang ada di sinaps, sehingga mengontrol beberapa lama sinyal yang dihasilkan dari pelepasan neuron transmitter berlangsung. Mekanisme reuptake terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, neuron transmitter akan diserap kembali oleh membran prasinaps ke neuron, dan yang kedua, transporter atau transport membran akan memompa neuron transmitter dari celah sinaptik kembali ke terminal akson, neuron
presinaptik, tempat mereka disimpan. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.